Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Pasha dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500066. Baik, saya akan membacakan materi UAS dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STM. Di sini saya akan membahas tentang pengangguran dan inflasi, kemudian juga dengan kebijakan pemerintah. Memahami pengangguran dan inflasi. Presentasi ini akan membahas tentang pengangguran dan investasi, dua isu penting dalam ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Jadi, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, pengangguran dan inflasi itu tidak bukan hal yang lagi untuk kita dengar. Jadi sudah sangat permasalahan ini di negara kita ini sudah sangat menyebar luas tentang pengangguran dan inflasi. Pengertian pengangguran sendiri itu ya adalah keadaan di mana seseorang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, jam kurang dari 2 hari seminggu, atau mencari pekerjaan yang lain. Keadaan idealnya itu kesempatan kerjasama dengan angkatan kerja sehingga semua orang mendapatkan pekerjaan. Cuman yang kita tahu mungkin kenapa sih jumlah pengangguran di negara kita ini sangat meningkat dan sangat tinggi, terutama mungkin salah satu faktor itu bisa dibilang kurangnya lapangan pekerjaan ya untuk orang-orang, dan bisa dibilang dalam 1 tahun itu juga fresh graduate para mahasiswa-mahasiswi yang baru lulus itu bisa dihitung dalam satu universitas saja itu bisa ribuan orang gitu. Jadi bisa dikalikan dalam satu negara ini memiliki beberapa perusahaan, beberapa universitas yang meluluskan berjuta-juta orang dalam 1 tahun, dan membuat angka pengangguran itu meningkat. Kemudian pengangguran ini juga ada jenisnya ya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu pengangguran terselubung. Jadi tenaga kerja bekerja tidak maksimal karena tersedia. Contoh, anak pembantu menggarap sawah padahal sudah cukup 1 orang. Jadi seorang anak membantu menggarap sawah padahal cukup 1 orang. Bisa diartikan walaupun kita melihatnya sebagai anak membantu ya, membantu pekerjaan tersebut, tetapi itu juga termasuk ke dalam faktor pengangguran terselubung. Jadi bisa dibilang tidak terdeteksi kalau dia itu seorang pengangguran dalam pekerjaan yang dia lakukan, tapi tidak sering yang dia lakukan itu. Kemudian ada setengah. Artinya itu jenis pengangguran setengah itu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal. Contoh, pekerja paruh waktu seperti penjaga toko. Jadi, misalkan di penjaga toko itu ditentukan 1 orang itu maksimal jaga dalam beberapa jam. Jadi jam selanjutnya itu bisa digantikan dengan orang lain, atau kita bisa bilang sih secara sip-sipan ya. Kemudian jenis pengangguran terbuka. Jenis pengangguran terbuka ini yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan, baik yang pernah bekerja atau baru pertama kali mencari pekerjaan. Mungkin orang yang sedang mencari pekerjaan bisa diartikan dalam ketika seseorang dalam kondisi bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan lainnya yang mungkin lebih untuk memenuhi kebutuhannya atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dia punya. Jadi dia sangat sangat membutuhkan tempat yang layak
untuk skill yang dia punya dan kebutuhan yang dia punya juga gitu. Dan baru pertama kali mencari pekerjaan itu bisa kita bilang sih fresh graduate ya. Ya, yang para mahasiswa-mahasiswi yang baru saja lulus atau mahasiswi seorang siswa-siswi SMA yang baru saja lulus juga yang ingin melanjutkan karirnya ke dunia bekerja gitu. Kemudian pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, banyak juga nih pengangguran disebabkan banyak hal ya. Mungkin yang akan kita gali itu ada empat ada empat faktor penyebabnya itu. Yang pertama, struktural. Tenaga kerja kehilangan pekerjaan karena perubahan struktur ekonomi. Contoh, petani kehilangan pekerjaan karena tanah garapannya diubah menjadi pabrik. Jadi mungkin para warga di desa sana masih sangat membutuhkan lahan tanah untuk mereka menjadi ladang pekerjaan mereka sehari-hari, yaitu petani yang ingin menggarap sebuah padi untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhannya selama mereka hidup gitu. Cuman dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi yang ada, kita juga perlu mengupgrade agar kita tidak disebut ketinggalan zaman atau ketinggalan teknologi. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan yang membuat strategi penyusunan usaha itu dalam membentuk atau membangun sebuah pabrik. Mungkin pabrik itu untuk memproduksi sebuah gabah yang bisa menjadi beras juga, ya kan? Cuman mereka pun juga butuh lahan tanah di sekitaran perdesaan ya, masih banyak tanah dan ya tanah itu pastinya harus masih subur ya gitu. Terus yang kedua itu siklus. Tenaga kerja kehilangan pekerjaan karena keadaan ekonomi buruk seperti krisis moneter. Contoh, pengangguran terjadi pada tahun 1998 saat banyak pabrik ditutup. Mungkin kita sudah nggak asing ya dengan tragedi yang terjadi pada tahun 1998 yang dimana semua wilayah mungkin terutama Jakarta merasakan krisisnya moneter dengan terpaksanya ditutup semua lahan pekerjaan ya yang banyak mereka sedang lakukan mungkin dalam pekerjaan itu tetapi harus berhenti dan sehingga menjadikan faktor tersebut itu salah satu penyebab meningkatnya pengangguran meningkat gitu. Yang ketiga, friksional. Tenaga kerja memiliki kemampuan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Contoh, sarjana pertanian menganggur karena tidak ada lapangan pekerja di bidang pertanian. Jadi, bisa dibilang untuk saat ini pekerjaan yang lebih dibutuhkan itu lebih mengarah kepada IT gitu kan. Karena sepanjang kita berjalannya hidup pasti ada peningkatan teknologi mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Peningkatan teknologi dalam arti tidak semua pelajar yang baru lulus ataupun para sarjana yang memiliki gelar tertentu seperti sarjana pertanian mungkin beliau
tidak hanya mengharapkan pekerjaan yang berasal dari pertanian tersebut. Mungkin bisa saja mereka menggunakan skill yang dia punya, ilmu yang dia punya itu bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang pertanian gitu. Dan bisa juga skill yang dia punya tidak hanya untuk di bidang pertanian saja, mungkin juga digunakan di bagian bidang lainnya yang sekiranya masih mumpuni oleh skill yang ia punya gitu. Terus keempat, teknologi. Tenaga kerja tidak memiliki pekerjaan karena keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi dan kehilangan pekerjaan karena teknologi. Jadi bisa dibilang untuk zaman sekarang ini teknologi yang ada itu sangat meningkat ya. Terutama kita tahu sudah banyak robot yang dirakit sebagai bentuk manusia yang bisa melayani manusia, yang sehingga kita tidak memerlukan asisten rumah tangga atau pembantu dalam wujud manusia lagi. Jadi sekarang itu sudah sangat canggih ya. Teknologi itu udah sangat canggih. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengupgrade diri dan mencari tahu teknologi terbaru apa sih yang sudah dirilis di setiap tahunnya, dan progres teknologi seperti apa sih yang diperlukan untuk masa depan dan masa selanjutnya itu seperti apa gitu. Kemudian dampak pengangguran. Pengangguran itu aktivitas ekonomi, mungkin menurunkan aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pasti pengangguran itu sangat berdampak pada aktivitas perekonomiannya. Dan kedua, kesejahteraan, menurunkan ke tingkat kesejahteraan manusia. Mungkin bisa dibilang seorang pengangguran itu sangat merusak kesejahteraan manusia, terutama masyarakat ya, karena ya mungkin sepenglihatan kita itu seorang pengangguran hanya berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas apapun, atau tidak uh, melakukan sebuah kegiatan yang menghasilkan uang atau lain dan sebagainya. Terus yang ketiga, biaya sosial. Pasti biaya sosial itu kita meningkat dengan tidak mungkin kita yang berdiam saja itu tidak memerlukan makan, minum, pakaian yang layak atau segala macam. Pasti biaya sosial yang kita butuhkan juga pasti sangat meningkat. Tapi tidak sesuai dengan pemasukan yang kita punya, karena ya namanya pengangguran, jadi tidak memiliki passive income gitu. Dan juga ada dampak pengangguran itu keterampilan, menurunkan keterampilan para masyarakat yang ada di negeri ini. Kemudian kita masuk ke pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Dampaknya menurunkan daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi bisa dibilang inflasi ini proses kenaikannya harga-harga umum secara terus-menerus ya. Mungkin kayak harga pangan, sandang pangan itu naik secara drastis, walaupun tidak tidak setinggi itu kenaikannya, tetapi kenaikan itu terjadi secara terus-menerus dan menurunkan daya beli masyarakat karena secara pendapatan yang kita punya juga ada keterbatasan pendapatan dari setiap orangnya gitu untuk membeli kebutuhan yang kita lihat harganya itu sangat sering meningkat gitu. Ya, selanjutnya itu penyebab inflasi. Apa sih penyebab inflasi bisa terjadi? Yang pertama itu ada teori
inflasi terjadi karena penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang kira. Yang kedua, Keynesian model. Keynesian model itu artinya kayak inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di bawah batas kemampuan ekonomi. Jadi kita bisa lihat ya, banyak di luar sana orang-orang yang memiliki gaya hidup tinggi tetapi tidak sesuai dengan pendapatan yang dia miliki, atau bisa dibilang gaya hidup yang terlalu mewah tapi kenyataannya kehidupannya sangat sederhana. Yang ketiga, teori struktural. Inflasi terjadi karena supply dari sektor tertentu, cadangan valuta asing terbatas, dan dari pemerintah pun terbatas. Jenis-jenis inflasi yang satu berdasarkan asalnya. Berdasarkan asal itu inflasi bisa dari domestik, dari dalam, atau inflasi impor yang bisa difaktorkan dari luar. Yang kedua berdasarkan keparahannya, bisa ditingkatkan, ada 4, ada inflasi ringan, sedang, berat, dan liar. Yang ketiga berdasarkan penyebabnya, tarikan permintaan dan desakan biaya yang ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengangguran dan inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.